Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pembimbing matkul biologi dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom Meet kali ini. Tak lupa kita junjung salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang seperti yang kita telah rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Fikriansyah sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi. Diskusi kali ini berjudul pengetahuan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yang mana terdiri dari saya sendiri, Ahmad Fikriansyah, Mas Tinul Mufni, dan Saudari Mentari Az-Zahra. Baik, tak memperpanjang mukadimah, langsung saja ke diskusi yang akan dibacakan oleh Mas Tinul. Pada Mas Tinul, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi diskusi yang telah kami rangkum dalam PowerPoint ini, yaitu pengetahuan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah. Table of content-nya yaitu ada 2 subbab, yaitu konsep biologi dan konsep sains. Konsep biologi terdiri dari pengertian biologi, objek biologi, cabang biologi, dan manfaat biologi. Yang kedua, konsep sains. Pengertian sains, aspek sains, cakupan sains, dan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Yang pertama, konsep biologi. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa yaitu bios dan logos, yang artinya hidup dan pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan biologi yaitu merupakan bagian dari sains yang mengkaji materi tentang makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Kenapa kita harus belajar biologi? Tentu saja kita harus karena agar kita dapat mengerti dan mencintai tubuh kita sendiri serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Objek biologi. Objek biologi yaitu terdiri dari tingkatan-tingkatan biologi yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama, tingkat terkecil yaitu tingkat molekul, yang merupakan dasar penyusun terkecil dari makhluk hidup dan tidak hidup. Selanjutnya, tingkat sel. Tingkat sel yaitu unit dasar penyusun makhluk hidup. Contohnya yaitu sel tumbuhan, sel hewan, sel darah merah, dan sebagai macamnya. Selanjutnya, tingkat jaringan. Jaringan yaitu kumpulan sel serupa yang bersama-sama memiliki fungsi serupa dan menjalankan fungsi tertentu yang lebih kompleks. Contohnya jaringan saraf dan lain-lain. Selanjutnya, tingkat organ. Organ yaitu kelompok jaringan yang menjalankan fungsi serupa. Contoh dari organ yaitu hati, jantung, paru-paru, dan usus, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang keenam, sistem organ, yaitu kumpulan organ yang bekerja sama menjalankan fungsi yang lebih kompleks. Contohnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan lain-lain. Pada sistem pencernaan, di sana ada berbagai macam organ, yaitu dimulai dari mulut dan berakhir di usus besar, sampai pembuangannya melewati anus. Lalu, yang keenam ada organisme. Organisme yaitu bentuk individu yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Contohnya manusia, hewan, dan individu-individu lain
yang ada di bumi ini. Selanjutnya ada populasi. Populasi yaitu sekumpulan individu dengan ciri yang sama dan berada di daerah tertentu. Contohnya populasi manusia di sebuah tempat yang bisa kita contohkan seperti warga-warga Kota Padang yang ada di Kota Padang. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas yaitu sekumpulan berbagai populasi dalam wilayah tertentu. Misalnya ada di komunitas ini ada populasi seperti di gambar, di sana ada populasi jerapah, ada pepohonan, dan populasi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sini. Lalu ekosistem. Ekosistem yaitu hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya kita ambil pada ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah, di sana ada berbagai macam komponen abiotik dan biotiknya. Contoh komponen biotiknya yaitu ada burung bangau, ada padi, ada cacing, ada belut, dan ada petaninya. Lalu ada komponen abiotiknya seperti air, batu, tanah, dan cahaya matahari yang mendukung komponen biotik tersebut. Lalu selanjutnya bioma. Bioma yaitu wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama. Contohnya seperti pada gambar bioma tundra, yaitu bioma yang memiliki iklim dingin ciri-cirinya dan bersalju sifat geografisnya. Lalu biosfer. Biosfer ini zona kehidupan di seluruh penjuru bumi. Jadi dapat kita simpulkan kalau biosfer ini yaitu bumi itu sendiri. Soalnya di berbagai sudut bumi pasti ditinggali oleh makhluk hidup. Lalu cabang biologi. Di cabang biologi yang pertama ada anatomi yang mempelajari tentang struktur dalam organisme seperti organ-organnya dan lain-lain. Lalu morfologi. Morfologi yaitu ilmu yang mempelajari struktur luar organisme seperti yang terlihat di tubuh manusia seperti tangan, kepala, dan anggota tubuh yang berada di luar organisme tersebut. Lalu selanjutnya taksonomi. Taksonomi yaitu klasifikasi makhluk hidup. Contohnya seperti kita mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, yaitu vertebrata dan invertebrata. Fisiologi, keberlangsungan sistem kehidupan makhluk hidup. Lalu sitologi, susunan dan komposisi sel. Semuanya kita pelajari tentang sel di sana. Lalu ekologi, mempelajari ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada parasitologi, mempelajari tentang parasit. Parasit ini adalah makhluk hidup yang bergantung kepada makhluk hidup lain, tapi dia itu merugikan makhluk tersebut. Lalu genetika yang mempelajari tentang genetik. Genetik yaitu pewarisan sifat yang diwariskan oleh induk kepada generasinya. Lalu mikrobiologi yang mempelajari tentang mikroorganisme kecil. Lalu ornitologi mempelajari tentang burung-burung. Lalu entomologi mempelajari serangga, dan etologi mempelajari perilaku dan tingkah laku hewan. Lalu ada imunologi tentang kekebalan tubuh organisme. Di sini kita mempelajari bagaimana sih sistem kekebalan tubuh atau imun dari sebuah makhluk hidup tersebut. Contohnya seperti manusia, gimana sih ilmu manusia tersebut? Gimana sih itu kekebalan imun manusia tersebut? Lalu mikologi mempelajari tentang jamur. Urologi mempelajari tentang saluran kemih. Lalu virologi mempelajari tentang virus. Dan juga seperti yang terjadi saat sekarang ini, itu orang yang mempelajari tentang bagaimana cara virus COVID-19 ini pada saat ini, yaitu orang-orang yang berada di bidang virologi. Itu contohnya. Lalu toksikologi
mempelajari tentang zat-zat yang merugikan organisme, seperti zat yang bersifat racun atau limbah. Lalu malakologi mempelajari tentang moluska, hewan bertubuh lunak. Lalu hematologi mempelajari tentang darah. Selanjutnya ada manfaat biologi. Yang pertama sebagai ilmu murni, yaitu seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, yaitu mempelajari biologi sebagai ilmu. Lalu di bidang nuklir ini tentu bidang nuklir yang bermanfaat, seperti untuk nuklir sebagai sumber daya listrik itu bermanfaat, tidak seperti menggunakan bom atom atau untuk kerusakan-kerusakan lainnya. Lalu bidang bioteknologi, ini lalu kesehatan lingkungan, bagaimana kesehatan lingkungan tersebut, lalu obat-obatan, bidang rekayasa genetika, lalu bidang perikanan, dan ada juga bidang pertanian agar kita dapat memperbagus tingkat pertanian. Lalu bidang kesehatan ini banyak sekali contohnya. Obat-obatan juga termasuk di bidang kesehatan. Lalu bidang industri ini berbagai macam seperti industri pangan dan lain-lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Mentari. Fikri. Halo. Ya. Fikri, kecil loh. Selanjutnya penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Mentari. Gitu. Oh, Oke. ya. Oke. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Ya, astagfirullah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mentari. Kepada Mentari dipersilahkan. Nah, baik. Jika yang pertama tadi atau pembicara sebelumnya telah disampaikan oleh Mas Din, nah saya untuk kesempatan kali ini akan saya lanjutkan tentang konsep sains. Nah, apa itu sains? Nah, sains itu berasal dari suatu bahasa yang berarti pengetahuan. Nah, sains itu sendiri juga merupakan cara yang dilakukan manusia untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu yang ada di kehidupan ini. Nah, apa saja aspek sains itu? Ada berbagai macam. Yang pertama ada aspek ontologi, di mana aspek ini mempunyai objek yang tersusun secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Jadi di aspek ontologi ini kita bisa menentukan fakta yang ada. Nah, yang kedua, aspek aksiologi, di mana aspek ini bertujuan untuk tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi kita bisa menentukan tujuan umumnya dan tujuan khusus dari aspek aksiologi tersebut. Nah, yang ketiga ada aspek epistemologi, yang mana aspek ini bertujuan untuk membuat keinginan untuk mencari kebenaran ilmiah. Jadi kalau misalnya kita ingin mencoba percobaan dalam mencari kebenaran ilmiah, maka digunakanlah aspek epistemologi ini. Lanjut. Biological science itu ada biologi, sosiologi, dan psikologi. Nah, dari 6 cabang itu juga mempelajari tentang objek materi yang mencakup antara manusia, kehidupan, benda mati, dan alam semesta, dan juga objek formal lainnya. Belum. Dan objek formal lainnya, yaitu objek yang menjadi pusat perhatian atau bidang studi, seperti bidang kesehatan, pertanian, ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada gejala alam yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam yang ada di dunia ini. Yang kedua ada persoalan dan cara mempelajari serta perkembangan yang ada. Lanjut. Nah, apa saja metode ilmiah dan sikap ilmiah yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita menuju pada metode ilmiah terlebih dahulu. Kawan-kawan ada.
Nah, untuk metode ilmiah itu sendiri, yang pertama kita bisa merumuskan masalah. Nah, setelah kita bisa merumuskan masalah apa yang akan kita uji coba, lalu kita melakukan hipotesis atau mencoba suatu percobaan itu. Yang ketiga, merancang dan merencanakan percobaan. Jadi kita bisa merencanakan percobaan apa yang kita lakukan. Yang keempat, kita bisa menentukan alat dan bahan seperti apa alat dan bahan yang akan dibutuhkan dari percobaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita menentukan variabel. Nah, melakukan percobaan dan setelah 6 langkah yang kita lakukan itu kita bisa menarik kesimpulan atas percobaan yang kita lakukan. Dari metode ilmiah juga kita bisa mengambil juga dari metode ilmiah juga kita beralih pada sikap ilmiah yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama kita dapat membedakan fakta dan opini. Nah, dari percobaan yang kita lakukan kita bisa membedakan fakta dan opini yang ada gitu. Nah, yang kedua kita bisa berani dan sopan dalam berargumentasi. Jadi dengan adanya percobaan yang kita lakukan itu kita punya alasan dan berani untuk berargumentasi. Yang ketiga kita punya rasa ingin tahu yang tinggi karena pengetahuan yang kita dapatkan tadi itu juga membuat rasa ingin tahu kita juga tinggi. Nah, selanjutnya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kepedulian terhadap lingkungan ini itu juga disebabkan karena aspek percobaan yang kita lakukan dari itu. Selanjutnya berpikir ilmiah dan kritis. Nah, salah satu sikap ilmiah yang bisa menjadi aspek kita yaitu berpikir ilmiah dan kritis. Selanjutnya bertanggung jawab serta jujur dan santun. Udah ya? Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas teman-teman yang telah mendengarkan paparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan, silakan teman-teman mengajukan pertanyaan melalui form diskusi yang telah ada di e-learning 2 UNP. Baik, mungkin demikianlah hasil diskusi dari kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.